Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Majenang. Saya Ibu Endang Triwahyuningsih. Kali ini saya akan berbagi materi kepada kalian terkait dengan kenakalan remaja. Pasti sudah tidak asing ya di telinga kalian atau di sekitar kalian terkait dengan materi ini. Apalagi di SMP pasti guru-guru kalian sedikit banyak sudah membahas tentang ini gitu ya. Oke, yang pertama, tahukah kamu pada tahun 2015 BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 254,9 juta, di antaranya laki-laki sebanyak 128,1 juta jiwa dan perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Dan data itu menunjukkan adanya peningkatan kenakalan remaja dari tahun ke tahun diambil dari Badan Pusat Statistik. Tren kenakalan remaja dan kriminalitas remaja mulai dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu, kenakalan remaja ini yang seperti apa sih? Ada beberapa data-data yang saya ambil dari Metro. Yang pertama, jumlah tawuran pelajar memperlihatkan kenaikan pada 6 bulan pertama pada tahun 2012. Yang kedua, pada tahun 2013 ada 339 kasus tawuran yang menyebabkan 82 anak meninggal dunia. Bisa dibayangkan kalian keluar dari sekolah, tawuran antar pelajar dan teman-teman kalian meninggal di sana. Dan yang ketiga, pergaulan bebas. Di Jawa Tengah, 57 dari 2.748 siswa atau 2,4% pernah melakukan hubungan seks pranikah. Gimana? Apakah ini sesuatu yang memang masih asing di telinga kita atau memang sudah umum terjadi? Dan yang keempat, remaja rentan terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Dan ada lagi balapan liar atau kejadian lain di mana yang ini nantinya terkait dengan kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu apa sih? Nah, di sini yang pertama kita harus tahu apa itu arti kenakalan dan apa itu arti dari remaja, ya. Yang pertama, kenakalan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Ketika kalian melakukan suatu hal di mana bertentangan dengan aturan dan norma, itu sudah termasuk dalam kenakalan. Dan yang kedua, arti dari remaja. Kalian tahu arti dari remaja itu apa? Remaja itu adalah suatu masa dalam rentang kehidupan manusia. Nah, di mana masa remaja ini adalah masa transisi kalian dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Jadi kalian berada di tengah-tengah dan usianya itu rentangnya 10-20 tahun. Nah, lalu arti secara umum kenakalan remaja itu apa? Ya, kenakalan remaja adalah tindakan yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang dilakukan oleh masa usia remaja. Harapannya apa? Ketika kalian mengetahui macam-macam dari kenakalan remaja ini, kalian paham, kalian tahu, dan nantinya kalian tidak akan menyesal karena kalian bisa berbuat dengan baik gitu. Nah, contoh kenakalan remaja ini apa aja? Ini kan kita sudah masuk sekolah ya. Nah, saya memberikan contohnya di sekolah aja nih, contoh kenakalan remaja. Karena pasti sudah tidak asing juga kalian dengan adanya contoh-contoh kenakalan remaja. Yang pertama, berkelahi, jelas. Tapi kalau daring kira-kira ada berkelahi nggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Mungkin berkelahinya nggak di dunia nyata nih. Banyakan berkelahinya di dunia sosmed, ya enggak? Banyak yang memberikan komentar-komentar yang buruk, atau mungkin yang nantinya kalian memberikan komentar buruk, akhirnya ayo kita ketemuan aja, aku nggak terima nih sama kalimat-kalimat yang kamu utarakan, akhirnya berkelahi. Yang kedua, membolos. Nah, masa-masa daring seperti ini sudah tidak bisa dipungkiri dengan adanya perilaku-perilaku membolos dari para remaja. Apalagi kalian siswa SMA Negeri 1 Majenang. Makanya kenapa hal ini menjadi salah satu hal yang termasuk dalam kenakalan remaja. Lalu merokok di lingkungan sekolah. Ketika saat-saat kalian telah masuk sekolah, kalian menggunakan seragam sekolah dengan santainya membawa rokok dan berjalan
merokok begitu saja. Apakah tidak ada yang tahu itu siswa SMA Negeri 1 Majenang? Jelas, banyak sekali orang yang langsung lapor kepada kami para guru SMA Negeri 1 Majenang. Makanya, jika memang kalian memiliki kebiasaan merokok, jangan gunakan atribut seragam sekolah. Lebih baik lagi kalian nggak merokok, karena itu bukan wilayahnya kamu gitu untuk merokok gitu. Nanti ketika sudah dewasa kalian akan tahu. Selanjutnya, bullying itu sudah nggak asing lagi, baik bullying verbal atau non verbal. Kata-kata kasar yang kalian utarakan baik secara langsung ataupun nggak langsung, berupa fisik, nah itu sudah termasuk dalam kenakalan remaja. Apalagi sekarang zaman sosial media itu sudah sama sekali tidak asing oleh kita. Selanjutnya, terlambat masuk kelas. Kalau di luring biasa bisa nih terlihat terlambat masuk kelas, tapi kalau di daring sepertinya terlambat masuk kelas itu mungkin ketika kalian terlambat untuk ngikut di Zoom atau mungkin masuk di Google Meet seperti itu ya. Jadi itu menjadi salah satu hal. Mungkin itu sederhana, tapi nantinya kalau menjadi kebiasaan akan menjadi suatu hal yang buruk. Ada lagi, berpacaran. Ayo, siapa yang punya pacar? Makanya kalau misalnya punya pacar, kalian jaga baik-baik. Jangan sampai kalian menjadikan pacaran itu sebagai sesuatu hal yang utamanya kalian tetap belajar gitu. Selanjutnya, merampas, mencuri, dan juga ada lagi mengendarai kendaraan tanpa surat-surat yang lengkap. Ada juga mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain yang membuat kalian itu dicap sebagai orang-orang nakal di sekitar kalian gitu. Lalu jika memang ada sesuatu perilaku, biasanya di situ ada penyebabnya. Penyebabnya sebenarnya apa penyebab dari kenakalan remaja itu? Karena banyak sekali yang mungkin kurang paham, memiliki masalah tiba-tiba dia nakal, itu tidak dilihat dari penyebabnya. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internalnya itu apa? Krisis identitas. Seseorang itu tidak tahu dia harus bagaimana, dia harus seperti apa. Jadi dia tidak paham tentang apa yang harus dia lakukan. Makanya dia mengikuti saja teman-temannya seperti apa. Teman-temannya menuju ke hal yang buruk dia ikut. Karena ingin apa? Ingin adanya penerimaan dari orang lain. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Jadi apapun yang temannya lakukan, baik itu hal yang buruk, baik itu hal yang tidak baik, ya dia ikut. Itu yang namanya krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Sebagai seorang manusia pasti memiliki yang namanya kontrol diri, bagaimana dia untuk membatasi dirinya sendiri. Mau itu hal yang baik atau hal yang buruk, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Nah, makanya gimana cara kita untuk bisa membatasi diri, apalagi terhadap perilaku-perilaku yang negatif. Lalu faktor eksternalnya apa? Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Halo, para siswa SMA Negeri 1 Majenang, jika memang kalian merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, setidaknya kalian ngobrollah dengan wali kelas kalian atau dengan guru BK kalian. Setidaknya jika kalian merasa kurang diperhatikan oleh orang tua, kami sebagai orang tua kedua kalian siap untuk mendengarkan kalian. Ya, jika memang kalian kurang merasa diperhatikan, janganlah melakukan kegiatan yang lain yang sekiranya nantinya menjadi pusat perhatian gitu. Ya, yang kedua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Nah, yang seperti ini mungkin tidak disadari ya. Jika memang kalian melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan adanya agama, nah di situ kalian akan merasa ragu, kalian merasa bimbang, akan merasa hal itu akan baik-baik saja. Padahal mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba atau hal-hal negatif-negatif lain yang memang dilakukan itu sudah ada aturannya. Memang tidak boleh dilakukan, dan itu ada di dalam landasan agama itu. Jadi ketika kalian tidak mengetahui batas-batas dari keagamaan kalian, dari agama kalian, maka kalian tidak memiliki yang namanya tujuan hidup. Nah, makanya kenapa selalu mengikuti arus orang lain gitu. Dan yang selanjutnya, lingkungan sekitar. Nah, tidak dipungkiri, lingkungan sekitar itu membentuk kepribadian kalian, membentuk perilaku kalian. Jika kalian berada di lingkungan yang baik, secara tidak langsung kalian akan mengikuti hal-hal yang baik. Begitu pula sebaliknya. Makanya kenapa kalian wajib harus
mendapatkan lingkungan yang baik atau mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Baik lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, apalagi kalian masuk dalam masa-masa remaja itu masa-masa dimana kalian percaya kepada teman. Jadi salah satu tugas perkembangan remaja itu adalah kalian lebih dekat dengan teman bukan dengan keluarga. Jadi segala sesuatu hal pasti yang pertama itu jika kalian tidak dekat dengan keluarga, kalian cerita kepada teman. Makanya tidak bisa dipungkiri teman mempengaruhi perilaku kalian. Makanya carilah teman yang baik untuk bisa membentuk kepribadian yang baik juga. Nah, kenakalan remaja juga memiliki akibat. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu misalnya membolos, atau mungkin mabuk-mabukan, atau mungkin lebih parah lagi penyalahgunaan narkoba, ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, akibat oleh diri sendiri. Itu apa? Oleh diri sendiri yaitu ada dua, fisik dan mental. Terkait dengan fisik, jika kalian misalnya melakukan kenakalan remaja, kalian akan muncul berbagai macam penyakit karena pola hidup yang tidak teratur. Kalian main malam-malam dengan teman-teman, entah itu ngapain, begadang, merokok, minum minuman. Apakah pola hidup kalian teratur? Jelas tidak. Makanya kenapa hal ini berpengaruh dan berakibat terhadap fisik kalian yang perlu kalian ketahui. Yang kedua terkait dengan mental. Nah, mental ini akan selalu berpikir dan ketagihan untuk melakukan hal yang sama, apalagi hal-hal yang sekiranya itu buruk. Kalian akan merasa ketagihan, kalian akan merasa hal ini itu baik-baik aja kalau dilakukan, padahal orang lain itu melihat kalian sudah menjadi orang yang buruk. Jadi kalau misalnya tidak melakukan itu kayak kerasa ada yang kurang. Merokok misalnya, kerasa ada yang kurang kalau kalian nggak ngerokok. Apalagi misalnya dengan kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Terus ada lagi akibat yang ditimbulkan, keluarga yang kedua. Keluarga itu apa terkait dengan keluarga? Ketidakharmonisan keluarga. Kalian sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa apalagi, ketika kalian melakukan kenakalan remaja, akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah membuat keluarga itu tidak harmonis. Mungkin dari adanya ketidakharmonisan keluarga, itu menjadi salah satu penyebab kalian melakukan kenakalan remaja. Akan tetapi ketika kalian melakukan kenakalan remaja itu, keluarga pun tidak memperhatikan, mau bagaimana kalian? Kalian mau bergantung sama siapa jika bukan dengan keluarga? Lalu yang kedua apa? Keluarga akan merasa malu, akan merasa kecewa terhadap perilaku kalian. Coba bayangkan kalian dengan santai melakukan kenakalan-kenakalan remaja tanpa melihat keluarga di belakang kalian. Orang tua sudah dengan susah payah, sudah dengan berbagai macam perjuangan membesarkan kalian. Kalian dengan seenaknya melakukan kenakalan-kenakalan yang mungkin menurut kalian itu normatif. Gimana perasaan keluarga kalian? Gimana perasaan orang tua kalian? Coba pikirkan. Dan ada lagi akibat yang ditimbulkan oleh lingkungan masyarakat. Nah, dari lingkungan masyarakat itu seperti apa? Kalian akan mendapatkan cap, kamu anak nakal, kamu anaknya nggak bisa berubah, anaknya bu ini nih nakal. Padahal mungkin kenakalan remaja yang kalian lakukan mungkin sedikit, tapi dicap oleh lingkungan sekitar itu menjadi buruk. Ada lagi, karena sudah ada cap seperti itu, untuk bisa merubah itu butuh waktu yang lama. Apalagi benar-benar kalian jika sudah melakukan kenakalan remaja yang memang sudah keterlaluan. Masyarakat apakah masih bisa menerima atau tidak, nantinya kalian akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial berupa apa? Dijauhkan oleh masyarakat, dijauhkan oleh tetangga, yang tadi diberikan cap yang tidak baik oleh tetangga. Nantinya akan membuat kalian itu malah salah satunya mungkin akan biasa aja, atau mau tetap berbuat buruk, atau malah membuat kalian bertaubat. Nah, tidak tahu, itu tergantung pandangannya kalian. Nah, itulah akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja gitu. Jadi kalau misalnya kalian berani melakukan kenakalan remaja, otomatis kalian juga harus siap menerima akibat dari kenakalan remaja itu sendiri gitu. Lalu solusinya apa? Solusi dari kenakalan remaja itu apa sih? Yang pertama yaitu carilah figur yang baik yang sudah melewati masa remaja dengan baik, yang nantinya bisa kalian teladani.
Contohlah misalnya seperti yang digambar ini Bapak Habibie, bagaimana perjuangannya dia. Contohlah para figur-figur yang memang baik yang bisa nantinya menjadi salah satu motivasi kalian untuk mencapai masa depan yang baik. Carilah figur yang baik, jangan mencari figur-figur yang buruk. Lah dia aja buruk, kok saya enggak? Lah dia aja gini. Jangan. Untuk menjadi salah satu pribadi yang mempunyai masa depan yang baik, carilah figur-figur yang baik agar apa? Kalian termotivasi, kalian memiliki moto hidup yang tinggi. Jadi kalian pun akan semangat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, pandai memilih teman. Ini sudah jelas. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, teman berpengaruh dalam perubahan perilaku dan penentuan sikap kalian. Itu benar-benar harus diperhatikan dalam memilih teman. Jangan sampai kalian asal memilih teman, asal ada aja lah temennya. Jadi kalian itu asal memilih. Ya udah, sama ini ikut, sama A ikut, sama B ikut. Jadi ya sudah, kalian nggak punya pendirian. Bagaimana kalian harus bersikap? Bagaimana kalian harus memiliki otoritas diri untuk bisa, ini loh aku sebenarnya seperti ini. Kalian nggak punya kepercayaan diri yang tinggi kalau misalnya kalian asal memilih teman. Lalu yang terakhir, menyalurkan energi dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif. Ini jelas, karena semakin sibuk kalian semakin lupa akan hal-hal yang buruk. Tapi sibuknya sibuk yang positif. Sibuk ikut ekskul, sibuk ikut organisasi, sibuk menyalurkan bakat minat kalian. Jadi segala sesuatu atau pandangan-pandangan buruk itu akan secara tidak langsung hilang. Karena apa? Karena kalian telah sibuk melakukan hal-hal yang seharusnya. Jadi jangan sibuk dengan orang-orang yang tidak baik. Sibuknya bermain, sibuknya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, sibuk terhadap masalah sendiri. Oh, orang tuaku seperti ini. Jangan. Sibuklah dengan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang seperti itu akan membuat kalian lebih berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir, saya mengutip kutipan dari Abraham Lincoln, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi menciptakan yang seperti apa? Menciptakan pribadi yang lebih baik, dijauhkan dari yang namanya kenakalan remaja, dan menciptakan potensi diri agar menjadi lebih baik dan lebih berkembang secara optimal. Itulah yang nantinya tugas perkembangan kalian akan berjalan sesuai dengan aturannya. Baik, begitulah materi pada hari ini. Harapannya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Majenang, khususnya nih siswa baru SMA Negeri 1 Majenang, untuk bisa menghindari berbagai macam kenakalan remaja yang tadi saya sebutkan, baik itu membolos, baik itu merokok di lingkungan sekolah atau yang lain. Karena apa? Saya tahu kalian dari SMP mungkin berbeda budaya, beda kebudayaan di SMA, jadi mungkin ada beberapa hal yang kalian harus beradaptasi, dan itu nantinya membuat kalian berpikir untuk bisa lebih dewasa, untuk berpikir lebih baik. Karena sekolah ini adalah sekolah di mana semua orang itu mungkin ingin kesini gitu. Jadi kalian harus memanfaatkan hal-hal yang baik di SMA Negeri 1 Majenang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.